Aulia dengan NPM A1G025058. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran? Yuk langsung aja kita bahas, simak videonya ya. Manajemen kurikulum adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum. Tujuannya adalah memastikan kurikulum berjalan efektif dan mencapai sasaran pendidikan. Di sisi lain, manajemen pembelajaran berfokus pada pengelolaan sumber daya, strategi, dan lingkungan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, yang berikutnya itu tahapan manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada perencanaan kurikulum. Pada tahap ini mencakup analisis kebutuhan, penetapan tujuan, dan perancangan materi, serta metode pembelajaran. Ini adalah fondasi yang menentukan proses arah pendidikan. Yang kedua itu ada pengorganisasian kurikulum. Materi yang disusun secara logis dan sistematis, bisa berupa pengelompokan pembelajaran, alokasi waktu, atau penyusunan jadwal. Yang ketiga, itu ada implementasi kurikulum. Apa itu? Maksudnya adalah tahap di mana kurikulum diterapkan di kelas. Guru memainkan peran sentral sebagai pelaksana, dibantu oleh kepala sekolah dan staf lainnya. Yang keempat, itu ada evaluasi kurikulum. Nah, tujuannya ini untuk menilai apakah kurikulum telah mencapai tujuan, atau ini melibatkan pengumpulan data. Nah, baik, yang selanjutnya itu yang terakhir, pengembangan kurikulum. Berdasarkan evaluasi, kurikulum dapat diperbarui atau dikembangkan lebih lanjut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya itu peran dan fungsi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu menjamin kualitas. Dengan pengelolaan yang terstruktur, kualitas pendidikan bisa lebih terjamin. Yang kedua itu efisiensi. Pengelolaan yang baik memastikan sumber daya seperti waktu dan dana digunakan secara efisien. Nah, yang terakhir itu ada relevansi, yaitu memastikan kurikulum dan pembelajaran agar tetap relevan dan kebutuhan dunia kerja dan tuntutan dari masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu manajemen pembelajaran, berfokus pada yang pertama perencanaan pembelajaran, yaitu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang efektif. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yaitu mengelola kelas dan menerapkan metode yang sesuai. Yang ketiga, itu penilaian pembelajaran, yaitu mengevaluasi kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, yang selanjutnya itu prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Di sini ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip efektivitas, yaitu kurikulum harus dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, itu ada prinsip relevansi, yaitu materi dan metode harus relevan dengan kebutuhan siswa dan konteks sosial budaya. Yang ketiga, itu ada prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum harus cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang keempat, itu ada prinsip kontinuitas, yaitu ada hubungan yang logis dan berkelanjutan antar sesama satu tahap pendidikan dengan tahap berikutnya. Nah, baik, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen yang efektif pada kedua aspek ini menjamin kualitas pendidikan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memastikan materi yang diajarkan tetap relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Baik, untuk menambah pemahaman teman-teman tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya memiliki 2 pertanyaan. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Ini soalnya. Terima kasih sudah yang menonton, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.